Swastiastu. Ya. Halo, kelas 11 ya. Jumpa lagi dengan Bapak. Jadi untuk materinya ini masih tentang hidrokarbon. Nah, untuk tugas-tugas yang sebelumnya Bapak berikan, ya. Jadi Bapak harap kalian mengumpulkannya. Bagi yang belum mengumpulkan, bagi yang sudah mengumpulkan, Bapak sudah nilai sejauh ini. Ya. Jadi ini Bapak review kembali untuk soal-soal. Jadi masih ada yang banyak yang kurang tepat ya ini untuk mengerjakan soalnya. Nah, jadi di sini untuk review soalnya, ya, dua soal yang Bapak berikan ini kebanyakan masih salah di nomor 2. Ya. Jadi sebagian besar ya, bahkan belum ada yang benar ya, bahkan belum ada yang benar di nomor 2 ini. Ya. Kalau di nomor 1 sudah ada yang benar ya, tapi yang ada juga yang sebagian yang masih salah ya. Ada yang menjawab propana itu salah ya. Jadi ini kan pentana ya, bukan propana. Kalau dia kasusnya seperti ini, kita ambil ujung-ujungnya masing-masing. Ya, boleh kalian mengambil ujung dari sini, ini atau ini, ya, karena dia mirip di sini. Kalau kita mengambil di sini, dari rute terpanjangnya entah sampai di sini atau yang ini. Ya. Tapi dengan syarat lagi itu adalah yang paling dekat dengan cabang. Ya. Kalau dimulai dari sini, cabangnya berada di nomor 2. Sedangkan kalau dimulai dari sini, cabangnya juga berada di nomor 2. Jadi sama. Ya. Terus kemudian lihat di nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu di nomor 3 tidak ada apa-apa. Ya. Jadi bisa dimulai untuk penomorannya dari mana saja. Ya. Jadi kita tandai. Ini sebagai rantai utamanya, ya, rantai utama. Kemudian nanti kita berikan nomor, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk cabangnya kebanyakan Bapak sudah lihat, sudah benar ya. Di sini ada di nomor 2 ya. Makanya penomorannya penting. Di nomor 2 ada cabang CH3, berarti dia metil. Ya. Di nomor 4 ya ada cabang metil juga ya di nomor 4. Metil. 2 dengan 4 berarti kalau digabung 2,4. Metil tambah metil, ini kan metilnya berarti ada 2. Ya, sesuai dengan yang Bapak berikan. Kalau jumlah cabang lebih dari 1, maka terapkan dia yang sesuai jumlahnya 2 berarti di, kalau 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Karena ini jumlahnya 2 berarti di metil ya, karena ada 2 metil. Nah, berarti setelah semua nama cabangnya diberikan penamaan, maka lihat dia dari C1 di sini sampai dengan C berapa. Oh, berada di nomor 5. Kalau di nomor 5 berarti dia adalah pentana. Jadi ini juga harus dihafal ya untuk rantai utamanya yang pentana. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi harus dihitung ya, dikotakkan dan diberi nomor. Nah, kemudian untuk di nomor 2 ya, di sini nomor 2 kita bisa mengambil ujungnya ya. Ada 4 ujung di sini. Jika kita mulai nomor 1-nya di sini ya, maka ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, rutenya kan kita mengambil ke kiri ataupun ke sana juga boleh ya, sama. Tetapi di 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3 baru ketemu cabang. Sedangkan dari sini 1, 2 sudah ketemu cabang ya. Atau dari sini 1, 2 sudah ketemu cabang ini. Berarti yang diutamakan adalah yang paling dekat dengan cabang ya. Nomor awal yang paling dekat dengan cabang. Berarti kan bisa dimulai dari sini atau dari sini nomor 1. Menuju kemana? Bisa menuju ke atas ini ya, dari bawah menuju ke atas ini, atau dari sini menuju, atau dari ujung sini lurus saja, atau mungkin dari sini naik ke atas. Bisa ya. Jadi kalau memang gambarnya bisa dipermudah ya permudah aja kita. Kalau bisa diambil lurus ya lurus saja ya. Tapi yang diutamakan adalah yang terpanjang. Kalau yang di atas, ngambil rute yang ke atas lebih panjang. Ya harus yang ke atas. Ya. Karena memperhatikan jumlahnya yang mana yang lebih banyak. Ya. Tapi
Tapi kalau lurus dengan yang ke atas di sini sama, berarti ambil yang mana aja ya, buat gambarnya yang gampang aja. Ambil di sini. Nah, ini sudah kita tandai sebagai rantai utamanya. Kita beri nomor ya. Ini nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Oke. Kalau memang masih bingung, catat dia seperti ini. Di nomor berapa saja yang ada? Nomor 2 ada metil. Di nomor 3, ini C-nya ada 2. Kalau dia nyambung, berarti setelah metil ada etil. Ya. Jadi di nomor 3 ada metil. Ya. Bukan di metil. Kalau di metil itu ada 2 metil. Beda ya dengan etil. Ya. Kalau di sini etilnya cuma 1, tapi kalau nanti ada etilnya ada 2, ya sama menerapkannya di. Etilnya ada 2 berarti di etil. Ya. Jadi kalau dia nyambung antar seperti ini ya, 2 ini. 2 atom karbon ini dia nyambung. Ya. Dan dia sebagai cabang etil. Kalau dia ada 3 nanti ada propil atau isopropil namanya. Ya. Oke. Jadi sudah mulai cabang. Nah, ini kan kebetulan jenisnya cuma 1 metil aja. Tapi kalau ini ada metil, ada etil, jadi beda. Yang diperhatikan adalah huruf depannya ini, bukan angkanya. Yang diperhatikan adalah hurufnya. Antara M dengan E, yang lebih dahulu berdasarkan abjad kan yang E. Ya, berarti tulis ya dulu. Ya. Jadi jangan menggunakan koma ya di sini, nanti 2,3 metil etil ya, salah gitu. Jadi di nomor 3 ada etil, kemudian di nomor 2 ada metil juga. Baru nanti rantai utamanya sampai di C berapa. Ini karena sampai 5 berarti yang sana. Ya, oke, seperti itu dia. Jadi jangan salah paham ya, jangan selalu diingat di sini adalah urutan abjadnya, ya, dan membedakan antara dimetil dengan etil ini. Ini yang harus kalian teliti ya untuk melihat rumus strukturnya, dan hati-hati untuk penomorannya, ya. Tidak selalu yang yang terpanjang itu yang kalian lihat rutenya, tetapi yang paling dekat cabangnya itu yang diutamakan. Ya. Oke, jadi ini untuk review soal yang Bapak berikan ya ke kalian waktu itu. Jadi nanti silakan dipelajari lagi ya. Bapak akan berikan contoh soal lagi sebelum lanjut ke alkena dan alkina ya. Karena masih jenisnya adalah tentang alkana ya. Oke, contoh soalnya lagi ya. Nah, ini ya. Oke, satu-satu aja dulu ya. Jadi untuk masalah di sini ini C saja, tidak ada hanya di sini, ada hanya satu. Itu sekali lagi adalah karakteristik dari atom karbon yang maksimal mengikat 4 atom. Jadi diperhatikan antara atom ini ya, dan seterusnya. Oke ya, untuk latihan soalnya lagi kita menandainya ya. Dan ada berbagai ujung di sini. Kita lihat aja dulu yang terpanjang. Setelah itu nanti kita akan melihat ujung mana yang paling dekat ya dengan cabangnya. Kalau kita mulai dari sini, ini kita bisa ambil lurus. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah juga 5. Ya. Jadi nah mungkin dari sini itu menuju sini itu cuma kurang ya, berarti cuma dapat 4. Berarti kan tidak bisa ya jadikan sebagai rantai utama. Jadi bisa lurus, bisa ke atas atau bisa ke bawah dari sini. Kalau dari sini sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi apakah benar dari sini yang duluan atau dari sini? Ya. Kita perhatikan di sini. Di
Di sini kalau di nomor 2 ada 2 cabangnya, di atas dan di bawah. Ya. Sedangkan kalau dari sini cabangnya cuma ada yang di bawah ini. Ya. Berarti yang diutamakan apa? Yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak cabangnya. Berarti dimulai dari sini. Kalau dia jumlahnya di sini juga ada, lihat juga misalnya, maka bisa dimulai dari mana saja. Oke, karena kasusnya ini dia seperti ini yang lebih banyak, di bagian kanan lebih banyak, maka ini yang sebagai nomor 1. Ini nomor 1, ya, kita tandai ya rasio utamanya, kita kotakkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Jadi ini hanya cara untuk mencari aja sebenarnya ya. Kalian menandai kotak ini, kalian menulis nomornya, itu sebenarnya kalian hanya digunakan untuk mencari saja supaya lebih teliti lagi kalian melihat ya. Tapi kalau memang kalian bisa langsung menentukan namanya dari rumus struktur ini ya silakan ya. Tapi kalau memang di Bapak nanti ya, Bapak harap nanti kalau untuk mengerjakan ulangan misalnya seperti tadi, kalian tulis dulu semua cabangnya, baru nanti nama lengkapnya ya, seperti yang tadi. Oke, karena di sini nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Cabangnya ya, berarti di luar ini semuanya adalah cabang ya. Cabangnya berarti nomor berapa saja? Nomor 2 ada metil. Di atas ya, di bawah ada lagi di nomor yang sama tulis lagi metil ya. Di nomor 3 sama seperti nomor 2 ya, 2 kali dia. Di nomor 4 ada 1 ya. Nah, oke. Jadi di sini ya ada 2, 2, 3, 3, 4, 4 berarti 2, 2, 3, 3, 4 ya. Nah, seberapa banyak nomornya tulis semua komanya ya. Kalau dia cabangnya, nama cabangnya sama. Tapi kalau nama cabangnya beda ya terpisah dia nanti. Ya. Ini koma di sini penulisannya adalah ketika dia memiliki nama cabang yang sama. Ini jumlah metilnya ada 5, berarti kalau 5 penta metil ya di sini. Jadi dia penta metil. Kemudian nama rantai utamanya sampai di C5. Berarti pentana ya. Oke. Ini satu soal ya. Jadi dapat namanya 2,2,3,3,4 pentametil pentana ya. Jadi namanya itu memang bisa panjang seiring dengan bertambahnya jumlah cabang yang ada, atau semakin panjang rantainya juga namanya juga bisa semakin panjang ya. Oke, kita Bapak berikan nomor yang lain ya, nomor 2. Jadi contohnya mungkin sudah sedikit lebih rumit. Oke ya, ini ya. Jadi jangan terlalu bingung dengan bentuknya ya. Jadi ini ada satu rumus struktur lagi ya. Jadi untuk pembentukan seperti ini bisa banyak sekali ya bentuk yang bisa terjadi ya, atau yang bisa terbuat. Sekarang kita akan menentukan nomor satunya ya. Apakah dari ujung sini, ini, atau ini ya. Oke. Kalau kita mulai dari ujungnya ya, jadi ini juga kalian menggunakan imajinasi ruang di sini ya. Supaya nanti kalian melihat oh kira-kira di nomor yang terdekat itu dari ujung sini nomor yang terdekat ada ujungnya enggak? Ya. Itu yang kalian harus perhatikan. Kalau dari ujung sini
Ini 1, 2, 3, 4. Jadi jangan menganggap ini sebagai cabang ya, walaupun bentuknya seperti ini. Ya, ini bisa berbelok seperti ini dia untuk menentukan rantai utamanya ya. Jadi tidak harus lurus saja. Ya, jadi juga bisa belok. Dari ujung sini cabangnya ketemu di nomor 4. Sedangkan kalau dari sini 1, 2, 3. Oh, berarti pasti lebih ini dia. Dari sini 1, 2, 3 juga. Ini juga 1, 2, 3. Oke, sama ya. Yang ketiga ujung ini sama. Berarti dimulai dari sini. Kalau emang dia sama, ambil aja yang gampang. Buat aja dia lurus. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita bisa beri penomoran ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kalau untuk tugasnya di sini ya, kalau memang dapat ketemu tatap muka, Bapak harap kalian nanti memiliki ballpoint ya berwarna yang berbeda ya selain hitam. Ya, terserah mau warna apa aja untuk menandai dan membedakan ya supaya kalian lebih jelas lagi, lebih gampang melihat dan lebih teliti lagi. Ya. Oke, di sini ya nomor satunya sudah ada, 2, 3, rantai utama sudah terbentuk, berarti tinggal kita menyusun seperti ini ya. Gampang kita ngeliatnya nanti kalau sudah bisa menentukan rantai utama dan nomor-nomornya. Di nomor 3 ini lihat C-nya ada 2 nyambung, berarti dia etil. Di nomor 3 juga sama bentuknya seperti yang di atas, berarti tulis lagi. Ya. Di nomor 4, di nomor berapa? 4 ada ini ya, ada etil ya, karena C-nya cuma ada 1. Ada lagi ya. Di nomor 5, 0, 6, 7 ya enggak ada. Nanti cuma ini aja. Nah, sekali lagi antara E dengan M ya, etil metil ini kan beda. Etil dengan metil, jadi dilihat di sini yang lebih duluan adalah etil, tapi yang etil duluan. Di sini karena dia ada 2, berarti 3,3. Kalau etilnya 2 sama seperti tadi, berarti di etil. Baru nulis cabang yang ini ya. 4 metil ya. Baru nanti terakhirnya adalah nama rantai utamanya ya. 4 metil karena ini sampai ke 7, jadi 7 itu adalah F kanan ya. Jadi sekali lagi Bapak tekankan harus dihafal ya. 10 nama rantai utama ya, dari C1 sampai dengan C10 ya. Kalau C1 mungkin tidak akan bisa sebagai menjadi rantai utama ya. Makanya mungkin minimal dari nomor 2 atau 3 ya sebagai rantai utama jika dia memiliki cabang ya. Jadi nanti untuk soal-soalnya seperti ini bisa digratiskan ya. Oke ya. Nanti karena di hidrokarbon di sini nanti selain kalian memberikan nama dari rumus struktur, nanti kalian akan membentuk dari nama menjadi rumus strukturnya ya. Kalau dari nama menjadi rumus struktur itu justru lebih mudah ya. Karena sudah diberikan nomor-nomornya, tinggal kalian susun aja. Oke. Ini beberapa contohnya, nanti ada berbagai contoh soal Bapak review lagi ya. Oke, ada Bapak berikan satu contoh soal nanti ya. Contoh soal di sini dari nama menuju ke rumus struktur ya. Oke, dari nama ke rumus struktur ya, tapi namanya di sini ya harus benar ya penamaannya. Kalau dia namanya salah, berarti ya soal itu salah ya, jadi ya tidak perlu kalian kerjakan. Tapi kalau memang ada namanya yang salah, seharusnya dia namanya seperti apa? Kalian susun dia nama yang salah itu, kemudian nama yang sebenarnya itu apa? Ya. Jadi nanti ya. Jadi yang nama ke rumus struktur dulu.
Oke ya, jadi Bapak berikan di sini. Untuk menentukan nama eh, dari nama ke rumus struktur itu juga harus diperhatikan apakah nanti dia akan benar atau salah. Ya. Oke, di sini ada 3 etil 2,3 dimetil heksana. Kalau dari nama ke rumus struktur ini lebih mudah ya dibandingkan dari sumber ke nama. Karena kita tinggal mengambil rantai utamanya dulu heksana. Kita bentuk saja dulu C-nya ya tanpa memberikan uh, atomkannya ya. Heksana ada 6, berarti buat aja 6, buat aja dia lurus supaya gampang ya. Di nomor 2 ada metil ya, terserah kalian mau taruh nomor satunya dari mana, dari sini ya atau dari sini ya. Kalau boleh gampang dari sini, ini nomor 1 2 3 4 5 6. Di nomor 2 ada metil, kalian buat metil. Di nomor 3 ada etil, kalian buat etil di nomor 3 ya. Terus kan tidak ada sisanya ya. Di nomor 3 juga ada metil ya. Nomor 2, nomor 3 karena di etil. Nah, untuk penulisannya silakan diatur ya untuk penulisan nomor cabangnya. Oke, setelah ini nanti kalian tentukan hanya. Di sini C-nya 1 kan dia berkaitan dengan 1, berarti ini hanya 3. Di sini C yang ini mengikat 1 di sini, mengikat 1 di sini, mengikat 1 di bawah, kan 3 yang kepakai. Berarti saya lagi 1, berarti itu adalah H. Yang C yang di sini mengikat 1 atom karbon sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Oh, udah 4, habis berarti tidak ada H-nya. Nah, sedangkan di sini di nomor 4 di kiri 1, di kanan 1 ya sudah terikat. Jadi sisanya lagi 2. Sisanya itu adalah nanti hidrogen yang berarti CH. Kemudian yang tadi CH-nya ada 5 ya. Di kiri 1, di kanan 1 berarti CH-nya ada 2. Terus kemudian yang terakhir di ujung ini akan mengikat yang ini saja, berarti sisanya ada 3 ya, lagi 3 hanya. Nah, gampangnya di sini adalah kita dapat membuat rumus strukturnya, tetapi yang harus kalian perhatikan juga adalah karakteristik atom karbon. Maksimal 4 ya, dia mengikat di kiri, kanan, atas atau bawah ya. Berapa yang diikat, sisanya kalau memang ada sisa itulah jumlah atom hanya. Ya, kalau dia ada 1 ya tulis H saja. Kalau dia tidak ada seperti ini ya tulis dia C aja, nggak perlu tulis atom H lagi. Kalau di sini sisanya ada 2, sedangkan yang di sini yang di ujung ini dia akan mengikat 1 atom karbon saja, berarti sisanya masih ada 3 lagi, berarti hanya 3. Nah, jadi seperti inilah dia. 3 etil, 2,3 dimetil heksana. Nah, ini ya. Oke. Saya dipahami ya. Jadi lebih mudah ya dari nama ke rumus struktur. Ya. Nanti ini ya, ini satu contoh soal, nanti kita review lagi kalau memang Bapak memberikan suatu soal atau contoh soal yang rumit, nanti kita akan review lagi soalnya. Jadi silakan didiskusikan di grup, sampaikan yang mana yang kalian kurang pahami ya. Jadi supaya kalian tidak diam-diam saja ya, harus aktif di grup supaya kami juga tahu kalian itu aktif atau tidak, karena sistemnya masih sistem daring ya. Oke, ini dari nama ke rumus struktur ya. Sekarang ada lagi hal yang lain ya. Ini tentang penyingkatan ya. Oke, penyingkatan struktur hidrokarbon ya. Nah, Bapak langsung memberikan contohnya saja ya. Misalnya ada nanti seperti ini.
Ini ya. Jadi ini sebenarnya rumus struktur tapi dia dipersingkat. Ya. Jadi kita harus membentuknya dulu yang sebenarnya itu seperti apa. Ya. Caranya adalah kita kalau dia dalam kurung ini di posisi yang pertama, kita melihat yang CH-nya dulu, berarti kita tulis CH. Di sini dalam kurung CH3 dalam kurung 2 kali ini berarti adalah CH3 2 kali ini milik dari CH. Ya. Kita bisa menulisnya 2, pokoknya jumlahnya di atas atau di bawah, atau di samping atau atas atau samping atau bawah. Pokoknya jumlahnya 2, kalian terserah mau taruhnya di mana. Karena di sini ini CH3-nya 1, ini CH3-nya ada 2. Miliknya dari CH ini. Nah, kemudian baru lanjut ya. Lanjutnya itu adalah ini. Di sini ada CH2. CH2 sebanyak 3 kali, berarti buat aja CH2 sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu ada CH3 ya, berarti ini yang terakhir. Nah, jadilah dia seperti ini. Dan kemudian nanti beri nama dia. Ya, jadi dari penyingkatan bentuk dia rumus struktur aslinya, ya, yang panjangnya atau yang lengkapnya, baru diberikan nama. Ya. Oke, jadi ini salah satu contohnya ya, dipersingkat ya. Ini ya, rumus struktur yang ini dapat dipersingkat menjadi seperti ini. Maka sangat penting sekali untuk memperhatikan detailnya ya. Jadi detailnya di sini ya perlu ketelitian mana yang miliknya yang atom karbon yang satu dengan yang lainnya. Ya. Oke ya. Contoh lagi ya. Jadi kan yang ini sudah terbentuk. Oke, contoh lagi. Tinggal ganti sedikit yang di sininya aja. Ini juga penulisannya juga harus tepat ya. Oke ya, jadi masuk ke yang lebih rumit lagi. Ya, di sini. Caranya sama seperti yang tadi. Ya. CH3 ini ada 3, berarti miliknya atom C yang ini. Ya, berarti gambar tulis dulu C. Kemudian ada CH3 sebanyak 3 kali. Kalau dia 3 ya berarti tulis yang di samping-sampingnya. Karena kalian mau mengarahnya ke sana, berarti tulis CH3-nya di samping kirinya sini. Ya. Kemudian setelah C ada CH. CH. Oh, CH memiliki CH3-nya ada 2 kali. Ya. Jadi khusus yang pertama saja yang kalian lihat dulu setelahnya ini. Ya. Jadi yang kalian lihat itu atom karbon yang di sini kalau dalam kurungnya yang pertama. Ya. Tapi kalau yang sudah yang selanjutnya, kalian perhatikan dulu yang ini baru dalam kurungnya. Perhatikan ini dalam kurungnya. Berarti dalam kurung ini miliknya yang ini, dalam kurung yang ini miliknya yang ini. Ya. Jadi yang di awal saja yang kalian perhatikan yang ininya duluan. Ya. Kalau ada dalam kurungnya duluan. Tapi kalau sudah masuk semakin agak ke tengah berarti ini miliknya ini miliknya ini. Ya. CH memiliki CH3 sebanyak 2 kali, berarti tulis di atas, nanti di bawah satu. Setelahnya CH yang memiliki CH3 ini ada lagi CH, buat lagi di samping ini CH. Nah, CH memiliki C2H5. Ya. C2H5 itu bisa disingkat, ya, itu juga penyingkatan yang berasal dari CH2, CH. Ya. Kalau C3H7 berarti CH2, CH2, CH. Ya, ini dipersingkat saja ya. Ini C-nya 2, hanya 5, 2 tambah 3 5. Kalau dia C3H7 seperti ini. C3H7 berarti
CH2, CH2, CH3. Ya. Ini penyingkatan yang seperti ini digunakan untuk ketika dia membentuk suatu cabang, ya. Ketika ini sebagai cabang, ini kan cabangnya sebenarnya yang panjang ini, tetapi dia bisa dipersingkat menjadi seperti ini, ya, dalam penulisannya. Nah, jadi ini juga berlaku sama, jadi C2 CH3 sini bisa dipersingkat menjadi C2H5. Boleh ya di atas boleh atau di bawah boleh, silahkan sama saja, ya. Taruh di bawah ya, nanti tergantung dari gambar yang akan kalian buat ya supaya rapi. Nah, apakah di atas atau di bawah terserah. Kalau bapak ya di bawah aja. Tidak perlu kalian ikuti atau gimana, yang penting ini hanya penulisan aja. Atau mungkin kalian boleh langsung menulis C2H5 di sini. C2H5 silahkan. Yang penting kalian paham C2H5 ini sebenarnya dia seperti ini. Ya. Nanti supaya tidak bingung dalam menentukan namanya nanti, ya. Namanya dia sebagai cabang. Oke, setelah setelah CH memiliki C2H5, kemudian ada di sini terakhir CH3O1 di sini CH. Ya, jadilah dia rumus struktur yang sebenarnya dari peningkatan ini. Jadi dia di sini tidak tidak membentuk seperti ini, ya. Jadi kalau ini mempermudah ya dalam pembuatan soal ya bagi pengajar ya untuk membuat soal, jadi dia menggunakan peningkatan seperti ini sehingga nanti tidak perlu membentuk garis-garis yang ini lagi, ya langsung dia seperti ini dan akan diberikan nama. Jadi nanti tantangannya di sini ya, nanti dari nama ke rumus struktur baru ke penyingkatan, ya. Tapi nanti itu kita bahas di latihan total sebelum ulangan harian, ya. Karena itu juga lebih rumit dia. Tapi untuk pengenalannya biasanya ini memang banyak keluar di berbagai soal waktu ujian dulu ya, ujian nasional dulu. Meskipun ujian nasional sudah tidak ada lagi ya, tapi ini memang perlu kalian pelajari supaya juga kalian tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ya. Ini ada peningkatan ya. Nanti dari sini ya kalian memberikan namanya, ya. Namanya seperti apa? Ya, aturan penamaan tetap seperti biasa yang sebelumnya. Ya. Oke, ya jadi kurang lebih itu tentang Alkana. Nanti kita akan lebih memperdalam lagi dari soal-soal latihan yang dapat kita lakukan. Oke, setelahnya ini baru masuk ke alkena ya dan alkuna nanti. Kita ke alkena dulu ya. Alkena, Bapak sudah memberikan jenisnya ya. Di sini sama dia dengan alkana, jadi seluruh nama itu nanti dari kan alkana, misalnya etana, propana, butana, itu kan akhirannya ana semua. Jadi kalau yang di sini alkena nanti akhirannya diakhiri dengan kata ena ya. Misalnya etena, propena, ya, butena dan seterusnya. Ini alkena. Nah, kemudian contohnya ya seperti ini untuk rumus strukturnya. Oke ya. Kita bisa langsung aja menamakan ya. Jadi cara menamakannya sama, tetapi di alkena ini sedikit berbeda ya. Untuk aturannya itu penamaan alkena. Yang aturan pertama yang tidak boleh yang harus ada di alkena di sini adalah penomoran awal. Penomoran awal dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap duanya. Tidak peduli dia cabangnya itu yang dia
jauh ya atau gimana. Jadi yang diutamakan di sini gampangnya adalah memerhatikan rangkap duanya ini, posisinya yang paling dekat. Jadi ujung mana yang paling dekat dengan rangkap duanya di sini, itulah nomor awalnya. Jadi di sini lebih gampang ya menentukan nomor awal. Karena kita tinggal melihat aja ini rangkapnya yang ada. Kemudian nanti baru berlaku ke aturan selanjutnya ya. Kemudian yang paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang ya. Tapi yang utamanya di sini. Nah, contohnya ini kita mau namakan ya. Kalau dari ujung sini kan jauh untuk menuju rangkap ya, ini juga jauh, berarti yang paling dekat adalah ujung sini ya. Ya. Untuk rantai utamanya kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, ke samping 1, 2, 3, 4, oh sama. Jadi lurus ataupun ke bawah sama, berarti enaknya ya gampang lurus saja. Oke, ini nomor 1, ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, untuk penamaannya sama, nama cabangnya dulu ya, selalu nama cabang duluan. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada metil. Nah, di sini yang menjadi pembedaan adalah di alkena di sini. Rangkap duanya di nomor berapa? Ya. Oh, berada di nomor 1. Jadi C rangkap 2, berarti C1 memiliki rangkap 2. Jangan ini dianggap sebagai nomor 2 ya. Rangkapnya di nomor 2 itu salah. Karena dia kan arahnya dia ke kanan. Berarti dari sini punya ini. Berarti rangkap ini dimiliki oleh C yang pertama, bukan C yang kedua. Karena kan arahnya ke sana. 1, 2, 3, 4. Arahnya kan ke sana. Jadi di nomor 1, boleh 1 ya, 1. Nama rantai utamanya kan sampai ke 4. 1, 2, 3, 4 berarti Bu. Oke, nah. Jangan lupa untuk penulisan nomor dari rangkap 2-nya ini. Ya. Oke. Paham ya di sini ya. Dalam pembentukan rantainya dan penamaannya. Jadi nomornya gampang. Yang paling dekat dengan maksudnya dengan rangkapnya. Kalau cabangnya ya terserah nanti menyesuaikan ya. Ini rangkap. Nanti untuk masalah pembentukan cabang dan lainnya ya, itu bisa bervariasi tetap menggunakan aturan dari yang sebelumnya ya, seperti di alkana. Nah, kemudian misalnya nih ada lagi contoh lain. Oke ya, kita masuk ke bentuk yang lebih rumit lagi. Oke, di sini untuk pembentukan nomor satunya itu yang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabangnya. Ya. Oke, oh, di sini sorry, ini tidak ada H. Ya. Oke, berarti C saja. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan ya. Ini rangkap 2 terhitung 2, 1, 2, 3, 4. Baru berarti ini tidak ada H-nya. 1, 2, 3, 4. Oh, di sini berarti tidak ada H-nya. Ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Berarti tidak ada H-nya ya di sini. Nah, kalau menggunakan alkana tadi dari ujung sini ya kan kita biasanya mencari rute yang terpanjang. Ya, kemungkinan sampai di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sampai sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tapi khusus untuk alkena dan alkuna nanti ya, penomoran awal ya sesuai dengan aturannya dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap 2-nya kalau alkena. Nanti kalau alkuna ya rangkap 3-nya. Ya. Nah, di sini ya berarti yang paling dekat kalau dari ujung sini, oh ini nomor 1 di rangkapnya. Sedangkan ini rangkapnya 1, 2 ya.
Kan yang paling dekat dari ujung sini untuk menuju ke rangkap ini. Kalau dari sini 1, 2, 3 jauh dia. Ya. Tapi kalau dari sini 1, 2 baru ketemu. Sedangkan ini langsung di nomor 1, berarti dari sini dua nomornya. Dari sini nomornya harus mencapai ke rangkapnya ini nanti ya, rangkap duanya lagi harus ketemu. Walaupun nanti di bagian bawah di sini nanti akan ada semakin akan ada yang jauh lebih panjang nanti ya, rantai hidrokarbonnya. Tetapi yang ditambahkan adalah harus ke arah sini. Ya. Arah ke sini rangkap duanya berarti harus dia ke kiri ya, harus dia ke kiri. Walaupun nanti kemungkinan di bawah di sini dia akan membentuk rantai yang panjang ya. Nanti justru itu yang panjang di bawahnya sini nanti dia akan sebagai cabang ya. Tidak termasuk dalam rantai utama. Jadi yang rantai utama akan ada rangkap-rangkapnya ini. Kalau dia rangkapnya ada dua. Oke, kita beri penamaan ya. Caranya seperti tadi. Kalian susun nanti di sini. Nomor satunya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, sudah ketemu nomor-nomornya. Berarti susun ya. Di nomor 2 ada etil. Di nomor 3 ada etil. Nomor 4 juga sama ya. Ada etil. Oke, sudah habis cabangnya. Ya. Susun dia dengan aturan seperti tadi. Etil dengan metil, etil duluan berarti 2 etil. 3 dengan 4 ini sama berarti 3,4. Metilnya ada 2 berarti di metil. Nah, sekarang ini yang membedakan ya. Rangkap duanya ada 2 di nomor 1 dan di nomor 3, bukan nomor 4 ya, karena arahnya dia ke kiri. 1 punya rangkap, 2 rangkapnya 1, 3 rangkapnya 2, berarti di nomor 1 dan di nomor 3. Tulis ya dulu 1,3 ya. Nah, di sini yang 2 ini adalah kan alkenanya yang 2 ya. Rantai utamanya sampai di 6. Berarti dia heksana kan sebenarnya, tetapi karena dia rangkap 2 jenisnya alkena kan berarti dia heksena. Nah, karena dia ada 2 di sini ya, berarti kan sebenarnya dia adalah heksa. Karena jumlahnya 6 berarti dia heksa. Kemudian yang rangkap 2-nya ini ada 2 berarti di ena. Ya, ini diena ya, diena ini heksa diena. Karena apa? Karena alkenanya ada 2. Makanya diena. Kalau nanti rangkap 2-nya ada 3, entah posisinya di mana. Nanti triena ya. Nanti utama jumlah alkenanya berapa, baru nanti ada ena terakhirnya ya. Ini dia. Tapi kalau dia cuma 1 aja seperti ini, tidak perlu ditulis ya, langsung aja butena ya, kalau dia sesuai dengan rantai utamanya untuk yang alkena ya. Tapi kalau dia lebih dari 1 alkenanya, rangkap 2-nya lebih dari 1 ya, maka tetap dia di ya, yang lebih dari 1 di. Kalau dia 3 nanti ya, berarti triena. Kalau dia 4 berarti tetraena ya, dan seterusnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk yang alkena ya. Jadi kan enggak sulit ya untuk di sini alkena. Alkuna juga sebenarnya sama ya. Tinggal diganti aja una. Aturannya juga sama, dia rangkap 3. Mana yang paling dekat dengan rangkap 3 itu nomor satunya. Justru alkuna itu lebih gampang. Dia alkuna paling kelihatan sekali nomornya. Nanti kalian tinggal atur di belakang itu, terserah dia mau cabangnya gimana ya. Yang jelas di alkunanya itu nanti dia nomor satunya itu pasti yang ada rangkap 3-nya ya. Nah, seperti ini contohnya ya untuk yang alkuna.
Oke ya. Jadi penamaannya caranya sama. Ini kan mirip seperti yang tadi, cuma di sini rangkapnya 3, tadi kan rangkapnya ada 2. Ya. Jadi di nomor 1 ini untuk rantai utamanya. Ini nomor 1, 2, 4. Ini nomor 1 karena yang paling dekat dengan rangkap 3. Di nomor 3 ya, berarti di sini nomor 3 ada metil. G-nya sampai ke 4 ya, siapa yang sudah habis. G-nya sampai ke 4 sebagai rantai utama berarti adalah butuna. Ya. Jangan lupa menulis nomor ya, sorry lupa. 1 butuna. Ada yang menerapkan seperti ini, penulisan 1 butuna, ada yang tidak. Ya. Karena memang Al-Quna ini dia tidak bisa berada di posisi tengah. Ya, jadi memang umumnya dia tidak diberikan penomoran. Dia biasanya posisinya itu bisa di awal atau di akhir saja soal Al-Qunanya ini. Ya. Jadi biasanya tidak ditaruh untuk penomoran 1 butuna ya tidak apa-apa, bisa 3 metil butuna langsung boleh. Ya. Kalian tulis nomornya sebagai nomor 1 ini juga bisa. Ya. Jadi ini kurang lebih sama ya untuk contoh-contohnya. Nah, nanti untuk latihan soalnya nanti Bapak akan berikan ya, tetapi Bapak memberikan dulu lagi satu materi yaitu tentang pengenalan ada 3 penggolongan di sini. Oke. Di sini kalian perlu mengenal ini ya sebelum masuk ke latihan soal lagi. Ini hanya pengenalan saja, tapi nanti kalau untuk latihan soalnya nih memang ada beberapa yang tapi ini tidak sulit ya. Oke ya, yang pertama di sini penggolongan dari reaksi hidrokarbon ada substitusi ya. Substitusi itu pertukaran suatu atom atau molekul ya terhadap atom di dalam rantai hidrokarbonnya. Ya. Jadi biasanya bertukar ini adalah atom hidrogennya ya. Jadi nanti terhadap molekul-molekul lain yang ada. Misalnya ini seperti ini. Nanti di sini kan ada propana ya ini propana direaksikan dengan gas klorida nanti menjadi CH3 CHCl CH3 ya ini suatu contoh saja, ini menandakan reaksi ini adalah substitusi, jadi adanya pertukaran yang terjadi. Nah di sini nanti ada Cl ya, di sini kan Bapak mencontohkan misalnya dia di tengah ininya ya, dia mau masuk ke tengah atom Cl di sini. Satu atom Cl masuk ke tengah bertukar ya, Cl-nya masuk ke sini,
H-nya nanti masuk ke sini. Jadi H dengan yang CL ini menjadi HCl, sedangkan CL yang masuk ke sini jadi ini dia. Ya. CH3, CH ada nanti di sini diganti dengan CL. Jadi CH3, CH, CL, CH3. Jadi penulisannya ini. Nah, jadi misalnya seperti ini dia. CH3, CH, C mengikat CL, C mengikat CH3. Ya. Jadi substitusi ini hanya pertukaran dari ini menjadi ini. Ya. Atom Cl yang ada di sini masuk ke dalam hidrokarbon, sedangkan atom hidrogen ini bertukar dia menjadi HCl di sini. Ya, jadi dia terjadi pertukaran. Oke, kemudian ada contoh lainnya. Oke ya. Adisi pelepasan atau pemutusan ikatan rangkap ke ikatan tunggal, atau mungkin dari yang ikatannya lebih banyak ke yang lebih sedikit. Ya. Contohnya seperti ini. Mau dia ada cabang boleh, ataupun tidak silakan. Ini biasanya direaksikan dengan gas hidrogen. Ya. Oke ya. Di sini ya, di sini kan ada CH-nya ada dua ya, atom hidrogennya ada dua. Nanti dia menjadi tiga. Sedangkan di sini C-nya ada satu, nanti dia menjadi tiga. Karena hidrogen di sini kan hidrogennya nanti masuk ke sini satu, yang ini masuk ke sini satu. Ya. Jadi dia di sini adalah pelepasan atau pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggalnya. Ya, dari yang rangkap dua dari tunggal. Atau yang lebih banyak ke yang lebih kecil. Bisa juga dari alkuna menuju ke alkena ya. Yang jelas dia pemutusan di sini. Dari yang lebih banyak ke yang lebih sedikit. Dan yang terakhir ya, ini kebalikannya ya. Oke, jadi katanya memang kalau definisi itu ada pembentukan ikatan rantai yang lebih pendek atau yang lebih sederhana ya. Jadi definisinya seperti itu, tapi secara contohnya ini sebenarnya dia adalah kebalikan dari yang adisi tadi. Contohnya seperti ini dari rangkap ya. Dari rangkap tunggal ya biasanya menuju ke rangkap yang lebih besar ya.
Oke, biasanya ini memerlukan sinar UV atau suhu yang tinggi ya. Ini nanti bisa menjadi seperti ini dengan melepaskan atom hidrogen ya. Jadi kebalikannya dari rangkap tunggal menjadi rangkap dua ya di sini. Jadi terjadinya pemutusan ya rantai nanti membentuk rangkap dua ini ya. Di sini kan nanti karena adanya sinar UV dan suhu yang tinggi ya. Makanya dia ikatannya ini sebenarnya menjadi lebih pendek walaupun terlihat sama panjang, jadi ini lebih sederhana. Jadi semakin banyak cabangnya itu sebenarnya dalam konsepnya itu dikatakan bahwa ikatannya akan menjadi lebih sederhana. Nah ini ya ada 3 penggolongan dari reaksi karbon. Dari yang pertama tadi substitusi, yang kedua adisi, dan yang ketiga adalah eliminasi. Nah sekarang untuk tugasnya ya silakan dicoba di rumah. Ya. Mungkin kalian lagi di luar ya makanya bapak sedang di rumah. Ya. Oke, jadi silakan dicoba nanti akan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang kita nanti ya. Oke ya, di sini ada 5 soal ya. Jadi isopropilnya nanti kalian cari di internet ya. Jadi ini yang memang ketinggalan tadi yang Bapak contohkan untuk yang alkananya ya. Jadi cari aja contoh dari isopropil seperti apa ya. Cabang isopropil, cara membentuk isopropil seperti apa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini diberikan namanya ya. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 dibentuk rumus strukturnya. Ya, jadi cuma ada 5 soal saja. Siapa yang tercepat dan jawabannya tepat nanti akan ada bonus nilainya ya. Jadi yang tercepat itu maksudnya adalah ketika dia semua soal sudah terjawab walaupun jawabannya uh, belum tentu 100% benar ya. Jadi akan ada nilai plusnya kalau dia yang tercepat sudah menjawab seluruh soal. Tapi
nanti akan beda lagi, misalnya dia tercepat tetapi tidak benar semua, beda nanti dengan yang mengumpulkannya masih dengan tenggang waktu yang diberikan tetapi jawabannya benar semua, itu tetap dapat nilai maksimal ya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk yang di hidrokarbon ya. Jadi yang bagi yang belum mengerjakan tugas yang sebelumnya silakan dikerjakan ya. Bapak sudah menilai ya. Nanti kurang lebihnya untuk diskusi di grup ya, untuk tanya jawab bagaimana seperti ini. Dan ini dikumpulkannya nanti ya sesuai dengan sebelumnya melalui foto ya di GCR nanti ini. Foto dia ya berikan nama dan nama, nomor absen ya, serta silakan tulis di double folio atau kertas HPS silakan ya. Yang penting usahakan kalau memang bisa ini satu lembar tuh cukup ya, satu lembar aja supaya nanti gampang melihatnya ya, supaya dia tidak dua file atau tiga file nanti, karena kan ini dia sedikit ya. Tapi kalau memang kalian mau lengkap tulis caranya, namanya seperti tadi, terus kemudian nanti utama ya. Kalau memang terpaksa tidak cukup ya tidak masalah, tetapi usahakan cukup ya, usahakan aja cukup biar maksimal aja. Oke ya, jadi kurang lebih sampai di sini ya untuk pertemuannya kali ini. Bapak tunggu untuk jawaban soalnya, nanti semoga kita dapat bertemu tatap muka ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Doakan kondisi seperti ini bisa berakhir dan bisa normal lagi untuk terusnya ya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini untuk pertemuannya. Bapak ucapkan para mesanti, Om Santi.